Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Hatimah dengan NIM 2120203884202004 dengan program studi Tadris Matematika di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Kali ini saya akan membawakan tugas video yang diberikan oleh dosen pengampu Pak Buhairah, yaitu dengan mata kuliah trigonometri dengan materi pengertian perbandingan goniometri atau fungsi goniometri. Langsung saja, pada pengertian trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan yang sisi dan sudut dalam segitiga. Jadi misalkan Q X1 Y1 terletak pada lingkaran P atau R, T proyeksi Q pada sumbu X, sudut siku-siku PQT bersudut A di P dan siku-siku di T. Setiap letak atau posisi Q tertentu pada lingkaran akan membentuk sudut A tertentu pula. Letak Q tertentu berarti S1 dan Y1 tertentu. Misalnya salah satu letak Q seperti pada gambar 1 di bawah, maka PT sama dengan X1, PT-nya sama dengan X1, dan PQ-nya sama dengan R atau jari-jari lingkaran. Selanjutnya kita perhatikan sudut siku-siku PMN. M terletak pada lingkaran PR. Sudut siku-siku PMN atau sudut PQT maka dapat kita lihat pada gambar ini. Kemudian pada slide berikutnya, yaitu perbandingan sisi yang bersesuaian sama, dapat kita lihat pada gambar pertama, X1 per R sama dengan X2 per R. X1 Y1 per R sama dengan Y2 per R. Y1 per X1 sama dengan Y2 per X2. Jadi dapat dikatakan untuk besarnya sudut A tertentu pada sudut siku-siku PQT maupun PMN, maka nilai perbandingan sisi tersebut di atas sama atau tidak tergantung panjang sisi-sisi siku-siku tersebut. Goniometri mengkaitkan besarnya sudut A dengan nilai perbandingan tersebut. Selanjutnya kita bicarakan atau relasi antara himpunan sudut dan himpunan bilangan real yang menyatakan nilai perbandingan tersebut. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Jadi S itu himpunan sudut dan R-nya itu himpunan bilangan real. Lalu F-nya itu relasi. Ini adalah F-nya. Kemudian pada slide berikut, relasi pada perbandingan goniometri meliputi sinus, kosinus, tangen, koseken, seken, dan kotangen. Relasi-relasi tersebut merupakan fungsi karena setiap sudut H hanya merelasi dengan satu nilai perbandingan goniometri. Karena itulah perbandingannya goniometri disebut juga fungsi goniometri. Fungsi-fungsi tersebut didefinisikan dan diberi notasi-notasi.
Adapun perbandingan trigonometri didefinisikan untuk sudut siku-siku, segitiga siku-siku pada sin alfa, yaitu depan per miring atau Y per R. Untuk cos alfa, yaitu samping per miring atau X per R. Kemudian tan alfa, yaitu depan per samping atau Y per Z. Kemudian cosecant alfa, yaitu miring per depan atau R per Y. Secant alfa, yaitu miring per samping atau R per X. Kotangen alfa, atau yaitu samping per depan atau X per Y. Jadi ada 6 macam perbandingan trigonometri, yaitu sinus, kosinus, tangen, cosecant, secant, kotangen. Dan dapat kita lihat pada gambar berikut. Jadi alfanya itu sudutnya, yaitu ini sudutnya, baru R-nya itu kemiringannya, lalu Y-nya dan X-nya. Kemudian pada slide berikutnya itu contoh soal. Jadi dapat kita lihat pada gambar sisi miringnya itu 5, kemudian sisi depannya itu 3, lalu sisi sampingnya 4. Jadi sin alfa sama dengan AB per AC, yaitu 2 per akar 13. Kemudian cos alfa BC per AC sama dengan 3 per akar 13. Kemudian tan alfa AB per BC, yaitu 2 per 3. Kemudian cosecant alfanya itu akar 13 per 2. Kemudian secant alfanya yaitu akar 13 per 3. Kemudian tan alfanya atau disebut kotangen alfa, yaitu 3 per 2. Jadi dapat kita masukkan pada rumus AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi hasilnya 13. Jadi hasilnya akar 13. Cukup sekian dari saya. Itulah paparan materi tugas video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.